Masih bersama Dan Story. Setelah sebelumnya kita melihat kalender sejarah dari dunia Dragon Ball di video sebelumnya, kali ini Dan Story sudah merangkum mengenai battle power level dari masing-masing karakter di dunia Dragon Ball di setiap saga atau arc yang terjadi di setiap seriesnya. Dan juga Dan Story akan menjelaskannya secara terperinci mengenai battle power dalam dunia Dragon Ball. So stay tune terus di Dan Story Name. Pertama, kita masuk ke pengertian dan penjelasan dari power level dalam dunia Dragon Ball. Power level atau dalam dunia Dragon Ball yang kita kenal dengan istilah daya tempur adalah suatu patokan atau ukuran yang digunakan dalam dunia Dragon Ball untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam pertarungan. Dalam dunia Dragon Ball sendiri, power level atau power battle bisa diketahui dengan menggunakan alat seperti skuter yang digunakan oleh Frieza dan anak buahnya dalam sequel Dragon Ball Z, atau Ki Detection Meter yang digunakan Baby D saat membangkitkan Majin Buu. Dan juga power level dari seseorang bisa diketahui dengan cara merasakan ki dari seseorang yang mempunyai power level tersebut, seperti yang dilakukan Z-Fighter di setiap pertarungannya. Dan sebagai tambahan, power level seseorang hanya menentukan physical power dari petarung tersebut, yang berarti petarung yang memiliki daya tempur yang lebih besar akan memiliki fisikal atau kekuatan fisik yang lebih besar daripada petarung lainnya. Pada kenyataannya dalam suatu pertempuran tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, faktor lainnya seperti pengalaman dalam bertarung, teknik yang digunakan dan juga strategi yang digunakan dalam pertempuran sangat berpengaruh dalam suatu pertempuran. Dan dalam dunia Dragon Ball, para petarung bisa menaikkan dan menurunkan power level mereka, baik dengan menahan aura ki mereka ataupun melakukan perubahan seperti bangsa Saiyan yang mampu berubah menjadi Super Saiyan, atau dalam transformasi evolusi bentuk seperti Frieza dan Cooler. Dengan kata lain, power level tidak menjadi faktor utama dalam suatu pertarungan. Next, kita masuk ke multiplier power level. Banyak para petarung dalam Dragon Ball yang bisa meningkatkan kekuatan mereka berkali-kali lipat, seperti halnya bangsa Saiyan yang bisa melakukan transformasi ke dalam bentuk Super Saiyan. Dan kali ini Dan Story akan menjelaskan sedikit mengenai akumulasi power level, terutama untuk bangsa Saiyan dalam dunia Dragon Ball. Di sini kita mengambil contoh Son Goku yang memiliki daya tempur sebesar 10. Saat berubah menjadi Ozaru, power level bangsa Saiyan akan meningkat 10 kali lipat dari power level mereka, di mana saat ini Great Ape Son Goku memiliki power level atau daya tempur sebesar 100. Saat menggunakan Kaioken, power level Son Goku dikalikan dengan tingkatan akumulasi dari Kaioken tersebut. Jika Son Goku menggunakan Kaioken kali 3, maka saat ini power level Son Goku meningkat menjadi 30. Saat berubah menjadi Super Saiyan pertama, daya tempur atau power level Son Goku ini meningkat sebanyak 50 kali dari base power level, yang artinya Son Goku saat ini memiliki power level sebesar 500. Saat berubah menjadi Super Saiyan 2, maka Son Goku akan memiliki 2 kali power level dari Super Saiyan pertama, atau sebesar 100 kali dari base power level. Artinya Son Goku saat ini memiliki power level atau daya tempur sebesar 1000. Dan memasuki bentuk Super Saiyan 3, maka daya tempur Son Goku akan meningkat sebanyak 4 kali dari Super Saiyan 2, atau meningkat sebanyak 400 kali dari base power level Son Goku, yang dimana saat ini Son Goku sudah berada di tingkatan dengan power level sebesar 4000. Dan bangsa saya adalah ras yang memiliki Zenkai Boost, yang bisa meningkatkan kekuatan mereka setelah mengalami luka yang sangat serius setelah pertarungan, yang menjadikan ciri khas bangsa saya sebagai bangsa petarung. Tidak hanya mengandalkan latihan, beberapa petarung juga menggunakan cara lain untuk meningkatkan power level mereka, seperti halnya Buu dan juga Cell, yang bisa meningkatkan power level mereka dengan cara menghisap para petarung lainnya ke dalam tubuh mereka. Para android seperti Android 19, 20, dan Super 17 juga bisa menyerap kekuatan menggunakan alat di telapak tangannya. Dan juga dalam movie Tree of Might, para petarung bisa meningkatkan power level mereka dengan cara memakan buah dari pohon tersebut. Next, kita masuk ke power level dari masing-masing karakter di setiap saganya. Di sini Dan Story hanya akan memasukkan data dari Daizenshuu 7, Weekly Shonen Jump, anime, manga, dan juga sumber dari movie pamflet saja. Jadi sumber lain dari video game seperti Goku Hisoden, Super Saiyan Setsu, dan juga V-Jump tidak Dan Story masukkan di video kali ini. Dan juga Dan Story akan menyertakan source dari sumber data tersebut. Pertama, kita masuk ke Pilaf Saga dari sequel Dragon Ball pertama.
Dalam dunia Dragon Ball dijelaskan power level rata-rata yang dimiliki manusia biasa adalah sekitar 5. Kid Goku atau Son Goku kecil memiliki power level sebesar 10. Di power level ini Son Goku sudah berada di atas nilai rata-rata power level manusia dan meningkat 10 kali lipat saat menjadi Ozaru. Memasuki Red Ribbon Saga, Pertapa Korin memiliki power level sebesar 190. Memasuki Tenshinhan Saga atau turnamen bela diri ke-22, Master Sen yang juga merupakan guru dari Tenshinhan ini memiliki power level 120. Sedangkan Tenshinhan sendiri sudah melampaui gurunya dengan memiliki power level sebesar 180. Sedangkan Jackie Chun atau Kame Sennin memiliki power level sebesar 139 dalam stance non-max power. Dan Son Goku dalam turnamen kali ini memiliki power level yang sama dengan Tenshinhan, yaitu sebesar 180. Di Demon King Piccolo Saga, King Piccolo yang sudah kembali muda dengan bantuan Dragon Ball memiliki power level sebesar 260. Dan sesudah meminum Ultra Divine Water di Menara Korin, power level Son Goku kini menjadi 260. Dan Master Roshi yang sempat berhadapan dengan Piccolo dan mencoba menyegelnya memiliki power level sebesar 180. Masuk ke Piccolo Junior Saga atau turnamen bela diri ke-23. Kami saat bertemu Son Goku untuk pertama kalinya memiliki power level sebesar 220. Cyber Tao saat mengikuti turnamen kali ini memiliki power level sebesar 210. Cici yang juga mengikuti turnamen memiliki power level sebesar 130. Dan Son Goku yang sedang melepaskan Super Kamehameha saat sedang menghadapi Piccolo memiliki power sekitar 910. Kita pindah ke Dragon Ball Z di Raditz Saga. Dijelaskan dalam chapter 165 sampai 203 dan animenya dalam episode 5. Saat Raditz datang ke bumi, Raditz mengukur power level dari penduduk bumi, yaitu seorang petani yang hanya memiliki power level sebesar 5. Sementara Raditz sendiri memiliki power level sebesar 1500. Piccolo saat bertemu dengan Raditz pertama kali memiliki power level sebesar 322. Saat akan berhadapan dengan Raditz, Son Goku memiliki power level sebesar 334. Dan Son Gohan saat berada di dalam kapsul luar angkasa Raditz memiliki power level sebesar 710. Piccolo saat melepaskan beban yang dipakainya memiliki power level sebesar 408. Sedangkan power level Son Goku saat melepaskan beban berada di angka 416. Di chapter 201, saat Son Goku berhadapan dengan Raditz dan melepaskan Kamehameha, power levelnya meningkat di angka 924. Piccolo yang menggunakan makan Tusapu memiliki power level 1330. Gohan yang marah menyerang Raditz dengan power level sebesar 1307. Dan Piccolo menembakkan kembali makan Tusapu yang kedua kalinya dengan power level mencapai 1480. Dan di Pangeran Sayur Saga, sebelum kedatangan Pangeran Sayur ke bumi dengan menggunakan skuter dari Raditz, Bulma mencoba mengukur daya tempur dari para Z-Fighter di bumi. Master Roshi memiliki power level 139. Si Botak Krillin memiliki power level sebesar 206. Turtle si Kura-Kura hanya memiliki 0,01 power level. Yamcha sebesar 177, Tenshinhan sebesar 250, dan Piccolo sebesar 329. Dan saat berlatih di istana kami di ruang spiritual, daya tempur dari Krillin, Yamcha, Tien, dan juga Chiaozu saat digabungkan berada di angka 1507. Mr. Popo memiliki power level sebesar 1030 dan kami atau Dewa Bumi sebesar 220. Sementara King Kai yang sedang melatih Son Goku memiliki power level sebesar 3500. Next memasuki pertempuran dengan Nappa dan Vegeta. Setelah berlatih bersama kami dan Mr. Popo di Istana Dewa, Tenshinhan memiliki power level sebesar 1830, Yamcha sebesar 1480, Chiaozu sebesar 610, Krillin sebesar 1770, dan Yajirobe sebesar 970. Sementara Gohan yang berlatih dengan Piccolo memiliki power level sebesar 981. Sedangkan Piccolo sudah mencapai power level di angka 3500. Namun power level tersebut belum bisa menyamai Nappa yang memiliki power level sebesar 4000. Dan pertarungan mereka dibuka dengan melawan pasukan Saibamen yang memiliki power level sebesar 1200. Setelah Piccolo tewas karena melindungi Gohan, Gohan menembakkan Masenko yang memiliki power level sebesar 2800.
Son Goku yang datang di tengah pertempuran menahan ki-nya di angka 5000. Sedangkan saat pertarungan Son Goku mengerahkan kemampuannya sehingga power levelnya mencapai di angka 8000 saat berhadapan dengan Pangeran Sayur yang memiliki power level 18000. Son Goku menggunakan Kaioken 2 kali dan menaikkan daya tempurnya menjadi 16000. Dan sempat menghajar Pangeran Sayur dengan Kaioken 3 kali dan menahan Galick Gun Vegeta dengan Kaioken 4 kali. Dan Vegeta yang berubah menjadi Great Ape memiliki power level yang melebihi 180.000 dan membuat Son Goku kewalahan. Lanjut ke Namek Saga. Pangeran Sayur yang mendapatkan Zenkai Boost setelah cedera fatal yang dialaminya setelah pertarungan di bumi kini mencapai power level di angka 24.000 saat sampai di planet Namek dan mengalahkan Cui dalam pertempurannya yang hanya memiliki 18.000 power level. Gohan dan Krillin yang saat ini sedang berhadapan dengan pasukan Frieza yaitu Banan dan Sui memiliki power level sebesar 1500. Sedangkan pasukan Frieza yang satu ini memiliki power level di bawah 1500. 3 pasukan Namek Warrior yang mencoba menghentikan pasukan Frieza memiliki power level sebesar 3000. Zarbon anak buah dari Frieza memiliki power level sebesar 23.000. Sedangkan Dodoria memiliki power level sebesar 22.000. Dan saat berhadapan dengan pasukan Ginyu, Gohan yang sudah mendapatkan unlock potensial oleh guru kini mendapatkan power level sebesar 14.000 dan mencapai 20.000 saat menembakkan Masenko kepada Rikom. Dan juga Krillin yang kini mendapatkan power level sebesar 13.000. Salah satu pejuang Namek yaitu Nel yang sempat melawan Frieza memiliki power level sebesar 42.000. Son Goku yang tiba di planet Namek setelah latihannya di ruang gravitasi 100 kali lipat memiliki power level sebesar 90.000. Sedangkan ketua dari grup parodi Kapten Ginyu memiliki power level di angka 120.000. Son Goku yang menggunakan Kaioken 2 kali lipat berhasil mengalahkan Kapten Ginyu dan Kapten Ginyu yang menggunakan tubuh Son Goku hanya memiliki power level sebesar 23.000. Frieza dalam bentuk pertamanya memiliki power level sebesar 530.000. Angka ini masih bisa dilampaui oleh Piccolo yang sudah bergabung dengan Nel yang mencapai power level sebesar 1 juta. Frieza berubah ke bentuk keduanya dan mencapai power level di atas 1 juta. Lalu Frieza berubah ke bentuk terakhirnya dengan 50% kekuatannya yang mencapai power di angka level 60 juta. Son Goku yang setelah pulih dari pertarungan setelah melawan Kapten Ginyu kini memiliki power level sebesar 3 juta. Dan menggunakan Kaioken 10 kali lipat dan 20 kali lipat yang mencapai power level sebesar 60 juta yang hampir menyamai power level yang dimiliki oleh Frieza. Dan Frieza yang menggunakan 100% full power dalam final form mencapai power level 120 juta. Dan Son Goku berubah menjadi Super Saiyan untuk pertama kalinya dan melampaui power level Frieza yaitu 150 juta. Dan terakhir sejauh dari informasi yang dan story dapatkan, di Baby D Saga penyebutan untuk power level ini dijelaskan dengan istilah Kiri, di mana satu Kiri sama dengan 50.000 power battle. Yakon yang melawan Son Goku mempunyai battle power 800 Kiri atau sekitar 40 juta power level. Goku yang berubah menjadi Super Saiyan mempunyai battle power sebesar 3000 Kiri atau sekitar 150 juta. Sedangkan Dabura mempunyai power battle yang melebihi 4000 Kiri atau di atas 200 juta. Dan itulah tadi mengenai power battle dari Dan Story. See you next video.